Tiga atau dua? Dua ya. Teman kita yang tidak hadir. Yang pertama adalah Evan. Evan itu sakit perut. Nah, hari ini akan kita bahas nih, ada kaitannya dengan pelajaran hari ini. Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang hari ini tidak hadir segera sembuh sehingga besok bisa kembali bersama-sama kita belajar di sekolah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kesehatan ragaku, yaitu nanti pelajarannya menemukan informasi, ide pokok, fakta, dan opini. Karena bisa dilihat ini sebuah video motivasi tentang bedanya orang yang mau belajar dengan tidak mau belajar. Sebelumnya Pak saya mengingatkan nih tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang pertama, apa kesepakatan kelas kita? Tertib saat belajar. Berarti kalau belajar fokus memperhatikan. Yang kedua, ada masih ingat? Menyimak guru ketika sedang menjelaskan. Oke. Anak-anak, nih ada gambar yang sedang sakit. Coba, siapa yang pernah sakit di antara kalian? Coba. Oh, banyak. Coba, Nesa. Panas dan demam. Kira-kira waktu itu sakit apa nih sampai panas dan demam? Pusing berarti, terus mual. Oh, berarti pusing dan mual sehingga jadi demam gitu ya. Demam itu suhu tubuhnya naik gitu ya. Kemudian apa yang dirasakan waktu Nesa sakit? Oh, makan gak enak, terus tadi mual ya, muntah-muntah. Terus kemudian apa yang dilakukan oleh Nesa? Minum obat. Sampai ke dokter atau cuma minum obat dari apotek? Ke puskesmas, ke dokter. Oke, dikasih obat. Berapa lama waktu itu sampai bisa sembuh? 4 hari kemudian sembuh. Ada lagi siapa yang punya pengalaman sakit? Jom. Oke, boleh laki-laki siapa? Oke, Fikri. Asam lambung. Oh. Oke, apa yang dirasakan waktu itu? Oke, mau muntah-muntah, asam lambung. Selain mual-mual dan sakit perut, kayak enak, apa yang dirasakan? Pusing nggak? Pusing, mual, gak enak perut, apa lagi? Oke, kalau dengan suara teh aduh gak nyaman gitu ya, apalagi yang keras. Apa yang dilakukan waktu itu? Supaya cepat sembuh. Ke dokter. Ke dokter dulu atau minum obat dulu? Ke apotek dulu, belum ke dokter. Oke, minum obat. Oh, ternyata minum obat dari apotek belum sehat-sehat begitu ya. Terus ke dok, setelah dari dokter dikasih obat. Oke, ternyata asam lambung. Setelah minum obat dari dokter sembuh. Berapa lama waktu itu sampai sembuh? 3 harian. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, tadi ada 3 teman kalian menyampaikan tentang pengalamannya yang pernah sakit. Pengalaman sakit teman kalian atau bahkan mungkin kalian itu terjadi karena kebiasaan hidup yang tidak atau kurang sehat. Contoh, misalnya tadi Fikri menyampaikan asam lambung. Kira-kira menurut kalian kenapa Fikri bisa asam lambung? Ya, yang pertama makanannya bisa jadi kotor, atau misalnya makanannya tidak sehat, jangan sebelah, atau jarang makan, tidak teratur makannya, terutama sarapan paginya. Jadi asam lambung itu bisa terjadi karena makannya kurang teratur. Misalnya makan sehari cuma sekali gitu, karena saking sibuknya Fikri makan cuma lauk aja. Atau bisa jadi makannya kurang sehat, gitu ya. Jadi itu kaitannya juga dengan kebiasaan hidup kita, termasuk juga tidur yang cukup. Nah, jadi asam lambung itu biasanya terjadi kalau kita orangnya sering bergadang. Baik anak-anak, tujuan belajar hari ini, tujuan belajarnya yang pertama adalah menemukan tokoh, latar dan masalah dalam cerita Garuk-Garuk.
Yang keempat, coba Pastor minta dibacakan oleh Rai. Kebaca nggak yang keempat? Yang keras. Oke, menemukan atau mencari tahu bedanya fakta dan opini. Kalian diminta membedakan nih, mana perilaku hidup sehat dan tidak sehat. Oke, ada yang mau mencoba ke depan? Coba ada yang ke depan. Ini pakai bus ya. Yang mana? Yang mana? Sarapan pagi kemana? Oke, sarapan pagi ke perilaku sehat. Oke, ini berarti. Oke, berikutnya coba Rizky, merokok kemana? Coba merokok. Oke, menurut Rizky ini merokok perilaku sehat atau tidak sehat? Kemana merokok? Sehat atau tidak sehat? Itu, oke. Baik, berikutnya Nesa, boleh. Minum cukup air putih. Ya, coba ada yang tahu air putih dalam sehari itu harus berapa? Orang dewasa mah harus 2 liter. Kalau 2 liter itu kira-kira berapa gelas? 18. Tuh yang dalam sehari semalam minumnya 2 liter. 18. Makanya bagusnya anak-anak minum itu pakai yang kayak gini. Ini kan ada ukurannya. Tuh. 900 mililiter. Itu hampir 1 liter karena 1 liter itu 1000 mililiter. Anak-anak, tadi kalian konsentrasi. Tadi kalian sudah belajar tentang kebiasaan hidup sehat dan tidak sehat. Tadi banyak, ya. Oke, kalian sudah paham? Sudah tahu kebiasaan hidup sehat apa saja tadi? Sudah ya? Baik. Sekarang keterampilan berbahasa itu kan ada 4. Saya sering mengingatkan. 1. Menyimak. Menyimak itu berarti orang yang keterampilan bahasanya bagus, dia bisa mendengarkan dengan baik apa yang diceritakan atau dibacakan atau disampaikan orang lain dan paham apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, keterampilan berbahasa itu apa? Berbicara. Nah, berbicaranya dengan bahasa yang baik. Ya. Kemudian bukan hanya baik, tapi orang yang mendengarkannya paham apa yang disampaikan. Yang ketiga apa? Menulis. Ya. Orang yang keterampilan berbahasa itu bagus, dia bisa menulis ide atau apa yang ingin dia lakukan atau apapun itu bisa membuat cerita dengan bagus, ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat apa? Membaca. Kalian membaca dan paham apa yang dibaca berarti keterampilan bahasanya bagus. Baik, anak-anak sekarang menyimak cerita yang akan Pak Asep sampaikan. Judul cerita Garuk-Garuk, nanti kalian jawab pertanyaan. Baik, Garuk-Garuk. Bermain atau belajar bersama di rumah Fahmi itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah anak-anak. Tadi kalian sudah menyimak apa yang Pak Asep bacakan. Ingat, keterampilan berbahasa yang bagus itu salah satunya adalah menyimak dengan baik. Ciri menyimak dengan baik adalah paham, tahu apa yang disampaikan saat disimak. Baik, ada beberapa pertanyaan tentang apa yang Pak Asep ceritakan kan? Jom yang tahu. Siapa tokoh dalam cerita itu? 1. Itu. Siapa lagi? Kasih. Kak Asih, bukan Kasih. Kak Asih. Terus Fahmi. Terus Sagoy. Siapa lagi? Kidul, bukan Kidul ya. Kidul. Terus Ibu Kidul. Terus
Ibunya Fahmi diceritakan nggak? Nggak ya. Ibunya Fahmi diceritakan? Ibunya Fahmi. Sekarang pertanyaan klasik, siapa tokoh utamanya? Yang paling diperlukan? Tidur. Baik. Apa masalah yang dialami tokoh utama itu? Jom. Oke. Gatal. Mengapa Kidul merasa gatal? Karena si Kidul itu jarang mandi. Selain alergi, Kidul juga jarang mandi. Jujur, yang tadi pagi sebelum ke sekolah mandi. Yang tidak mandi alias tamat. Pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ke dokter. Untuk diapakan ke dokter? Diperiksa dan diobat, bukan itulah pentingnya menjaga kebersihan di awal tadi kalian sudah mengetahui kebiasaan baik dan tidak baik untuk kesehatan. Coba menurut Salsa, mandi itu berapa kali dalam sehari? 2 kali minimal ya. Oke. Kapan saja? Pagi sama sore. Sekarang Pak Asep minta kalian diskusi dengan kelompok. Tulis diskusi aktif semua. Ngobrol. Ayo, keterampilan berbicaranya ngomong. Oke. Apa? Oke. Baik, sudah selesai anak-anak. Alhamdulillah sudah selesai. Memang kalian luar biasa, pintar-pintar, soleh-soleha ya. Baik, coba siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Siapa? Salsa. Kebiasaan apa yang menyebabkan sakit? Ada Pak? Jarang mandi. Biasanya kalau jawaban itu pengalaman ya. Oh enggak. Yang ketawa itu biasa. Kemudian ada lagi ya? Apa? Oh, sedikit minum air putih. Ada lagi nggak? Apa? Tidak cuci tangan sebelum makan, kecuali pakai sendok ya. Pakai sendok juga harus cuci tangan. Apalagi ya? Sudah. Kemudian bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh? Mandi secara teratur. Biasanya mandi berapa kali? Selasa. Kadang 3 kali, kadang 2 kali. Kemudian apa akibat jika tidak menjaga kebersihan? Yang lain atau Jasmine, apa akibatnya kalau tidak menjaga kebersihan? Sakit kalau tidak mandi. Biasanya sakit apa? Kemungkinan kalau tidak mandi. Gatal-gatal, bongkelek, lengket, burket. Coba siapa lagi? Kelompok mana lagi? Rayi. Hasil diskusi kelompok, semuanya menyampaikan pandangan, pendapat hasil diskusinya. Yang pertama, kebiasaan apa yang menyebabkan sakit? Tadi ada yang jarang mandi alias tarman, jarang mandi. Kemudian kurang minum air putih. Kemudian apalagi tadi catatan, jarang cuci tangan. Kemudian sering bergadang. Terus kalau jajannya sembarangan. Baik, bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh tadi? Cuci tangan sebelum makan. Apalagi tadi? Rutin berolahraga. Terus air putih yang banyak atau secukupnya. Berapa liter? 2 liter. Terus apa lagi? Makanan yang sehat. Kemudian akibat kalau tadi, akibatnya kalau misalnya kebiasaannya tidak sehat apa? Sering sakit. Tahu Nabi Muhammad tahu? Nabi Muhammad itu ketika dilahirkan, lahir sehat.
Jadi sepanjang hidupnya sehat terus. Bahkan dalam sejarah hampir tidak pernah sakit. Beliau itu baru sakit ketika menjelang meninggalnya. Jadi lahir sehat, sakit, meninggal. Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kebiasaan hidupnya sehat. Nah, sekarang kita akan bermain peran atau disebut role playing. Jadi kalian nanti seperti artis yang di TV. Supaya lebih terasa. Sakit apa? Sakit perut. Sakit perut. Apa emang kenapa bisa sakit perut? Itu apa sih, suka jajanan yang sembarangan? Suka jajan pedas. Lain-lain nanti jangan makan yang sembarangan. Ya, jangan makan yang sehat-sehat. Sayur, buah-buahan, protein, karbohidrat. Emang sakit perutnya gimana? Rasa nggak enak, suka bolak-balik terus ke kamar mandi, jadinya ingatnya mempret. Sakit anak saya. Sakit apa? Sakit perut. Coba dicek dulu ya. Dari berapa lama sakitnya? Dari kemarin. Gimana sakitnya? Bolak-balik ke kamar mandi. Gimana? Makan pedas, diserang tangan kebunan. Makan pedasnya apa? Makan apa? Jangan ya. Ya udah sih, dicek dulu. Ya obatnya. Cepat sembuh ya. Iya. Anak-anak, konsentrasi. Baik, silakan anak-anak buka bukunya. Halaman 184. Itu ada teks yang judulnya pentingnya air bagi tubuh. Baik, mengingatkan keterampilan bahasa. Salah satunya adalah membaca. Nah, untuk kelas 4, membaca itu bukan hanya lancar baca, tapi kalian bisa paham apa yang kalian baca. Oke, silakan baca. Sudah selesai bacanya? Sudah, alhamdulillah pas ya, dengan kesepakatan tadi 5 menit kalian baca dan alhamdulillah sudah selesai. Yang paling penting bukan hanya selesai bacanya, tapi kalian paham apa yang dibaca dan buktikan dengan kalian bisa menyampaikan poin-poin penting atau informasi penting yang ada dalam teks. Baik, dan bahasa kita semuanya berpendapat. Coba, ada yang pertama bisa menyampaikan hal penting yang dibaca tadi? Salsa? Oh, ternyata dalam teks yang dibaca tadi itu ternyata air itu salah satu fungsinya mengatur suhu tubuh. Makanya kalau kondisi sedang demam, ya, sering-seringlah atau banyak minum air putih, ya, bukan air masak. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, ada Pak. Oke, ternyata dalam teks juga ada pesan penting atau informasi penting, yaitu air itu dapat membantu mengantarkan zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Itu melalui darah. Coba, ini tentang ide pokok paragraf. Berdasarkan letaknya, ini kan sudah dipelajari ya sebelumnya tentang ide pokok paragraf. Kalian sudah tahu ide pokok itu apa. Ternyata anak-anak, ide pokok itu dibagi 3 berdasarkan letaknya. Sekali lagi, ide pokok itu dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan letak. 1. Baca. Paragraf deduktif. 2. Paragraf induktif. 3. Paragraf
menyampaikan intinya apa? Deduktif itu. Nah, jadi paragraf deduktif itu adalah paragraf yang ide pokoknya ada di awal paragraf. Awal paragraf itu berarti kalimat berapa? Kalimat ke-1. Kalian baca, boleh dalam hati bacanya. Kemudian yang sedang menemukan ide pokoknya acungkan tangan. Oke, silakan dibaca. Lagi. Oke, silakan lagi. Ide pokoknya yang mana? Oke, sarapan itu sangat penting untuk memulai hari. Ini letaknya di mana berarti ide pokoknya? Di awal. Berarti paragraf apa namanya? Deduktif. Berdiri duluan ya, silakan berdiri. Baik, 1, 2, 3. Mana giginya? Mana giginya? Buka mulutnya. Buka mulutnya. Tertawa. Tertawa. Silakan dulu. Sekarang banyak berita hoax. Tahu hoax? Hoax. Berita bohong. Betul tidak? Nah, itu yang bisa membuat orang jadi berantem gara-gara berita hoax. Tadi kan? Nah, pentingnya kita belajar dengan tentang fakta dan opini. Baik. David, baca. Fakta itu apa? Keras. Singkatnya apa fakta itu? Coba. Baik. Sesuatu yang asli benar-benar terjadi. Contohnya apa coba? Contohnya apa? Hah? Pasif burung 4A. Sekarang pasif lagi apa ini? Pasif berdiri depan kelas. Ini fakta. Pasif pakai baju warna coklat. Ini fakta. Asli. Benar-benar terjadi. Sekarang Pasif minta Jihan baca. Opini apa? Jihan, yang keras. Yang keras. Terjadi. Intinya apa? Ada Pak? Oke, belum tentu benar menurut orang lain atau belum tentu ada kejadiannya. Contoh, sekarang hujan atau tidak? Tidak. Cuacanya bagaimana sekarang? Hah? Mendung atau panas? Hah? Oke, cuaca sekarang mendung. Fakta atau opini? Fakta. Kalau misalnya Pak Asep bilang, nanti sepertinya jam 1 akan turun hujan. Fakta atau opini? Opini. Sepertinya Rani kayaknya makannya sedikit. Fakta atau opini? Hah? Opini. Ini belum tentu mesti sering menghabisi makanan di rumahnya. Oke, paham? Paham? Oke, konsentrasi. Contoh fakta, baca contohnya. Betul tidak teman-teman? Betul. Kalau tidak minum air mencegah dehidrasi, betul tidak? Kalau contoh ini ya. Minum air putih menyenangkan. Menyenangkan. Berarti opini menyenangkan depan. Oh, siapa yang mau ke depan? Humaira, silakan. Sama Humaira kok, kok. Indonesia adalah negara kepulauan berikan sebuah pulau besar itu nah, ini diklik aja diklik. Kan Humaira ahli IT. Pinter.
Saya minta laki-laki jangan kalah. Siapa laki-laki yang mau ke depan? Oke, Fikri. Kalau sama dibantu. Sepertinya yang sudah bekerja. Oke, kalau ini. Oke, pintar. Tadi kita sudah belajar tentang apa itu fakta dan juga opini. Dan kalian sudah bisa membedakan fakta dan opini dan bahkan memberikan contohnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menulis karangan. Oke. Sebelum menulis karangan, tentunya kalian harus tahu dulu apa itu karangan, kemudian bagaimana cara menulisnya. Baik, saya minta semuanya konsentrasi, masih bisa konsentrasi. Oke, baik. Coba Rahmana dibaca. Penulis karangan adalah menuangkan ide filsafat dan pikiran ke dalam bentuk tulisan. Ingat ya, menulis itu adalah keterampilan berbahasa. Kalau kalian bisa menulis dengan baik, itu artinya keterampilan bahasanya baik. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Rahmana tadi, menulis karangan itu adalah menuangkan ide. Ide itu apa yang ada dalam pikiran kita atau yang sedang kita rasakan dan pikirkan ke dalam bentuk tulisan yang teratur. Karya tulis itu bisa karangan, bisa puisi, bisa pantun atau banyak lagi, gitu ya. Baik. Nah, susunan karangan atau cerita yang baik itu, baca semuanya. Ada apa saja kata itu? Awal, tengah, akhir. Coba Nesa baca awal itu apa? Perkenalan. Perkenalkan tokoh, terus tempat dan waktu kejadian. Saya minta yang baca yang keras suaranya. Fikri, baca contohnya. Misalnya ini contoh awalnya, tengah dan akhir. Saya pernah sakit demam. Itu kan awal, tokohnya saya. Gitu ya. Terus? Oke, ini tengahnya. Karena sakit. Masalahnya apa? Saya merasa lemas dan tidak bisa bermain. Terus? Nah, ini akhirnya kan penutupnya. Ibu membawa saya ke dokter. Terus? Setelah minum obat dan istirahat saya sembuh. Sekarang, saya minta kalian berkelompok lagi seperti tadi. Tugas kalian adalah buat karangan sebanyak 2 paragraf. Tadi ada awalnya, gitu ya, ada tengah dan ada penutup atau akhirnya. Silakan. Baik. Cung yang mau duluan ke depan. Baik, kelompoknya lagi diwakili oleh Rai. Baik, silakan. Rai ke depan. Yang keras ya bacain supaya teman-temannya tahu hasil karya tulis dari kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih tepuk tangan. Tadi beberapa perwakilan kelompok sudah membacakan hasil dari diskusinya tentang membuat karangan dan sebagian besar menulis karangan tentang pengalaman anggota kelompok atau bahkan mungkin semuanya saat sakit begitu ya. Nah, sekarang anak-anak tentang kebiasaan hidup sehat, kalian bisa melihat ini adalah gambar tubuh kita.
Bagian paling kanan dan paling kiri kalian itu adalah tengkoraknya. Kemudian ini adalah pencernaan. Gitu ya. Nah, anak-anak, kenapa sih kita harus makan dan minum yang sehat? Karena itu akan sangat berpengaruh pada sistem pencernaan atau ada alat pencernaan tubuh kita, begitu ya. Jadi apa yang dimakan, apa yang diminum itu akan berpengaruh terhadap kesehatan dari pencernaan dan tubuh kita semuanya. Oke, pilih yang mana? Pilih yang mana? Silakan tonton. Selamat pagi semuanya. Ikuti keseharianku. Setiap hari aku bangun jam 5 pagi. Ya, nih lihat. Aku terus olahraga jam dimulai dari jam 9 malam hingga jam 5 pagi. Waktu tidur yang cukup dapat menguatkan sistem imun, membantu pertumbuhan, serta membuat tubuh kita menjadi bugar. Kawan, namaku Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Ngomong-ngomong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia. Keren! Aku ingin masuk ke dalam bumi. Bersiaplah. Tepat di liver loh, karena itu aku diurai pelan-pelan. Liverku enteng, aku mulai menipis. Waduh, jangan minum teh peppermint itu dong. Aku hormon pemicu jerawat loh. Karena itu aku diteken, minyak di wajahku kalem. Aku gak bisa bikin jerawat lagi nih. Tolong jangan makan yogurt tanpa gula itu tiap pagi dong. Aku bakteri jahat di ususmu. Karena itu jumlah aku tambah sedikit dan terus hilang pelan-pelan. Kadang-kadang tadi kalian sudah menyimak di video yang ada di tablet yang tadi kalian lihat tentang kebiasaan baik untuk kesehatan dan kebiasaan buruk untuk kesehatan tubuh kita. Di antaranya tadi kelompoknya Adeva itu tentang hidup sehat. Di antaranya tadi tentang tidur yang cukup. Kemudian kelompoknya Umaira tadi tentang kesehatan lambung. Artinya makanannya harus sehat dan bergizi. Kemudian tadi kelompoknya Esa tentang apa tadi? Tentang kesehatan tubuh melalui minum air putih. Konsentrasi. Oke, baik anak-anak. Sekarang silakan kalian diskusi berkelompok. Jadi yang biasa yang berhadapan dengan kelompoknya. Silakan diskusikan bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh. Cara menjaga kesehatan tubuh bagaimana? Mengapa kita harus mandi dan minum air putih? Diskusikan alasan kenapa kita harus mandi dan minum air putih. Kemudian apa yang terjadi jika kita tidak menjaga kesehatan? Baik, berapa menit anak-anak diskusi? Butuh waktu diskusinya? 5 menit cukup? Oke, silakan. Anak-anak sudah 5 menit. Sudah selesai diskusinya? Alhamdulillah. Kalau sudah anak-anak, tadi kan ada 3 pertanyaan. Ya, yang pertama. Pertanyaan pertama, siapa yang mau menyampaikan? Kelompok mana yang mau menyampaikan? Oke, Nesa. Baik. Pertanyaan pertama. Bagaimana cara merawat kesehatan tubuh? Tidur yang cukup. Yang lain simak, perhatikan. Tidur waktu. Cuci tangan sebelum makan. Oke, makan bergizi. Baik. Kemudian apa yang akan terjadi kalau misalnya kita mandi dan minum air putih? Nesa masih Nesa. Apa yang akan terjadi kalau kita sering mandi? Oke, mandi teratur dan minum air putih. Oke, kalau mandi kan tidak akan gatal-gatal. Terus? Bersih. Kemudian minum air putih, apa yang terjadi kalau sering minum air putih yang cukup? Oke, bisnisnya lancar. Terus? Kira-kira akan kehausan nggak? Tidak akan kehausan. Terakhir, apa yang akan terjadi? Mengapa
kita harus tadi minum yang cukup, kemudian mandi teratur supaya apa? Hah? Mengapa kita harus tidur yang kayak apa? Sering mandi, jadi teratur dan juga minum air putih yang cukup? Atau kenapa kita harus merawat kesehatan tubuh? Supaya apa? Supaya tidak sakit, supaya sehat. Baik. Ini menyampaikan, kita kasih apresiasi. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Gede. Wow. Baik, terima kasih anak-anak. Pelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Bahasa ini merefleksi itu menilai, mengecek sejauh mana pelajaran hari ini berhasil atau tidak. Baik, yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini tentang kesehatan? Yang dipelajari hari ini apa saja? Tentang fakta dan opini, apalagi tentang ide pokok, jenis-jenis ide pokok. Ada apa saja jenis ide pokok itu? Deduktif, induktif, campuran. Baru 2, tentang apa lagi? Pentingnya merawat kesehatan tubuh. 1 lagi tentang apa? Tentang menulis kata-kata. Baik, itu saja anak-anak. Sekarang siap-siap untuk tes formatif. Oke, baik anak-anak. Pelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Jepita seru banget. Aku jadi semangat karena banyak kegiatan dan boleh pakai tablet untuk tugas bahasa Indonesia. Dengan model pembelajaran Jepita seru banget. Aku jadi semangat belajar karena boleh pakai tablet untuk tugas bahasa Indonesia. Dengan model pembelajaran Jepita seru banget. Aku jadi semangat karena banyak kegiatan dan boleh pakai tablet untuk belajar tugas bahasa Indonesia. Integrasi teknologi dalam model pembelajaran Jepita membuat pembelajaran bahasa Indonesia jauh lebih menarik dan meningkatkan literasi digital bagi para murid. Jepita